Budi Santoso telah menghabiskan 15 tahun hidupnya di belantara beton Jakarta, meniti karir cemerlang di salah satu perusahaan multinasional terkemuka. Posisinya sebagai manajer pemasaran memberinya gaji yang fantastis, apartemen mewah di pusat kota dengan pemandangan gemerlap gedung-gedung pencakar langit, serta mobil keluaran terbaru yang selalu mengkilap. Setiap pagi, ia mengenakan setelan rapi rancangan desainer ternama, menyambar secangkir kopi instan yang nyaris tak terasa nikmatnya, dan bergegas menghadapi kemacetan ibu kota yang tak pernah usai. Jadwalnya padat dengan rapat-rapat penting, presentasi yang menguras energi, dan tekanan target penjualan yang terus meningkat. Kehidupannya tampak sempurna di mata banyak orang, sukses, mapan, dan modern, sebuah impian yang dikejar jutaan orang. Namun, di balik senyum profesionalnya yang dipaksakan, ada kekosongan yang menggerogoti jiwanya secara perlahan namun pasti. Ia merasa seperti robot, menjalankan rutinitas tanpa makna, dikelilingi oleh hiruk-pikuk, persaingan tak berujung, dan tekanan target yang tak pernah ada habisnya. Hatinya merindukan sesuatu yang lebih otentik, lebih bermakna, sebuah kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai yang perlahan ia lupakan. Titik baliknya datang saat ia jatuh sakit parah. Stres berkepanjangan akibat tuntutan pekerjaan yang tak mengenal waktu memicu masalah pencernaan yang serius, membuatnya mengalami pendarahan internal dan terpaksa dirawat di rumah sakit selama seminggu penuh. Di ranjang rumah sakit yang dingin, jauh dari kebisingan kantor dan dering telepon yang terus-menerus menuntut perhatian, Budi memiliki waktu untuk merenung. Selama berhari-hari, ia membiarkan pikirannya berkelana, mempertanyakan setiap pilihan hidup yang telah ia buat. Ia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali, untuk apa semua ini? Apa gunanya semua kekayaan dan jabatan ini jika tubuhku sendiri tak sanggup lagi menahan bebannya? Ia telah mengorbankan kesehatannya, waktu berharga bersama keluarga yang jarang ia jumpai, dan kedamaian batinnya demi sebuah karir yang pada akhirnya terasa hampa dan menjebak. Saat itulah sebuah keputusan besar, sebuah tekad bulat yang menggebu mulai bersemi dalam benaknya. Ia ingin keluar, meninggalkan segalanya, dan kembali ke akar. Kembali ke panah, kembali pada kehidupan yang lebih sederhana namun penuh arti. Keputusannya untuk mengundurkan diri dari pekerjaan yang diimpikan banyak orang, sebuah posisi yang menjanjikan masa depan cerah di mata masyarakat, tentu saja disambut dengan keheranan, bahkan penolakan keras, dari keluarga dan teman-temannya. Orang tuanya, yang selama ini sangat bangga akan pencapaiannya di kota, khawatir ia akan menyia-nyiakan masa depan yang sudah ia bangun dengan susah payah. Apa kamu yakin, Nak, memulai dari nol lagi, di desa? Apa yang akan kamu makan? Bagaimana dengan masa tuamu? Tanya ibunya dengan suara bergetar. Air mata menggenang di pelupuk mata. Ayahnya, yang lebih pragmatis, mencoba membujuknya dengan logika tentang jaminan kesehatan dan dana pensiun. Teman-temannya menganggapnya gila, meninggalkan zona nyaman demi sesuatu yang mereka anggap tidak pasti, bahkan terkesan mundur dari peradaban modern. Mereka menyarankan Budi untuk mengambil cuti panjang saja, bukan malah berhenti. Namun, tekad Budi sudah bulat tak tergoyahkan. Ia merasa panggilan untuk kembali ke alam, untuk menciptakan sesuatu dengan kedua tangannya sendiri, jauh lebih kuat daripada segala kekhawatiran dan nasihat yang datang bertubi-tubi. Ia percaya, kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari seberapa tinggi jabatan atau seberapa besar gaji, melainkan dari kedamaian hati dan makna yang ditemukan dalam setiap pekerjaan. Dengan tabungan yang tidak sedikit, hasil kerja kerasnya selama belasan tahun di korporasi, Budi memutuskan untuk membeli sebidang tanah di kaki gunung, sebuah lokasi terpencil yang tenang dan subur di Jawa Barat. Cukup jauh dari desanya sendiri, agar ia bisa memulai lembaran baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Tanah itu dulunya adalah ladang tidur seluas 1 hektar yang tidak terurus, penuh semak belukar, ilalang tinggi, dan bebatuan besar yang berserakan. Ia tidak memiliki pengalaman bertani sama sekali, bahkan membedakan jenis pupuk organik dan anorganik pun ia tidak tahu. Modal utamanya hanyalah semangat membara, keinginan kuat untuk belajar, dan keyakinan bahwa ia bisa berhasil. Hari-hari pertamanya di sana penuh dengan perjuangan fisik yang luar biasa. Ia harus membersihkan lahan sendiri, mengangkut batu-batu besar yang berat,
dan membabat semak belukar di bawah terik matahari yang menyengat dari pagi hingga sore. Tangannya melepuh dan kapalan, punggungnya pegalinu, dan kulitnya terbakar matahari hingga menghitam. Ini adalah pengalaman yang jauh berbeda dari hari-harinya di kantor ber-AC, hanya berinteraksi dengan laptop dan dokumen. Ia mulai dengan membaca buku-buku pertanian yang dibelinya di toko buku bekas, menonton video tutorial di internet dengan koneksi seadanya, dan yang paling penting, belajar langsung dari para petani lokal yang sudah puluhan tahun menggarap tanah. Pak Tani, seorang sesepuh di desa sebelah yang terkenal dengan kearifan lokalnya, menjadi mentor pertamanya yang tak ternilai harganya. Pak Tani dengan sabar mengajari Budi tentang siklus tanam yang tepat, jenis tanah yang cocok untuk berbagai komoditas, cara mengolah lahan secara tradisional, hingga tanda-tanda awal penyakit pada tanaman dan cara mengatasinya secara alami. Budi belajar menanam cabai keriting, tomat ceri, dan berbagai jenis sayuran organik lainnya yang memiliki nilai jual tinggi di perkotaan. Ia juga belajar tentang pentingnya irigasi yang baik dan bagaimana membuat kompos dari sisa-sisa organik untuk menyuburkan tanah tanpa bahan kimia. Setiap hari adalah pelajaran baru yang berharga. Setiap kegagalan adalah guru yang lebih berharga lagi. Ia mencatat setiap detail, setiap saran, dengan semangat seorang mahasiswa yang baru menemukan minatnya. 3 bulan pertama adalah masa-masa paling berat, menguji batas kesabaran dan tekadnya. Tanaman cabainya diserang hama kutu daun secara masif. Panen tomatnya tidak maksimal karena cuaca ekstrim yang tiba-tiba berubah, dan beberapa bibit sayuran membusuk karena terlalu banyak air akibat salah perhitungan dalam sistem drainase. Ia sempat merasa putus asa, teringat akan kegagalan-kegagalan kecil di kantor yang dulu bisa diselesaikan dengan sekali klik komputer atau instruksi kepada bawahan. Namun, di pertanian, setiap masalah membutuhkan solusi fisik, kesabaran yang luar biasa, dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Ia ingat kata-kata Pak Tani yang selalu terngiang di telinganya. Alam itu tidak bisa diburu-buru, Nak. Dia punya ritmenya sendiri. Kita hanya perlu belajar menari mengikutinya, bukan melawannya. Budi tidak menyerah. Ia memperbaiki sistem irigasinya dengan bantuan beberapa warga desa, mencari solusi organik untuk hama dengan ramuan tradisional, dan lebih teliti dalam merawat tanamannya, seperti merawat bayi sendiri. Perlahan tapi pasti, usahanya mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Panen pertamanya, meskipun tidak melimpah ruah, memberinya kepuasan yang luar biasa, sebuah kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan saat menerima bonus besar di kantor dulu. Sayuran organiknya, yang ia tanam dengan penuh kasih sayang dan keringat, memiliki kualitas yang sangat baik, segar, dan bebas pestisida. Ia mulai menjual produknya ke pasar desa, dan responsnya cukup positif. Pembeli menyukai kesegaran dan rasa alami dari sayuran Budi. Dari situ, Budi mulai berpikir lebih jauh dan strategis. Ia tidak hanya ingin menjadi petani biasa yang hanya menjual hasil panen mentah. Ia ingin menjadi petani modern yang inovatif dan berdaya saing. Ia melihat peluang besar dalam celah pasar yang belum tergarap. Ia mulai menerapkan konsep pertanian terpadu atau integrated farming. Selain sayuran, ia juga mulai beternak ayam petelur di kandang sederhana dan ikan lele di kolam kecil yang ia gali sendiri. Kotoran ayam ia gunakan sebagai pupuk organik berkualitas tinggi untuk tanamannya, mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia yang mahal. Sisa-sisa sayuran yang tidak laku atau tidak layak jual ia jadikan pakan lele, menciptakan siklus berkelanjutan yang mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Ini adalah ekosistem mini yang saling mendukung. Budi juga memanfaatkan pengetahuannya di bidang pemasaran digital. Ia membuat akun media sosial untuk Kebun Harapan Budi, memposting foto-foto hasil panennya yang menggoda mata, proses penanamannya yang transparan, dan tips-tips pertanian organik yang edukatif. Ia bahkan mulai menerima pesanan secara daring dari kota-kota terdekat seperti Bandung dan Jakarta, mengantarkan produknya langsung ke tangan konsumen. Salah satu inovasi terbesarnya adalah menciptakan produk olahan dari hasil panennya. Ketika panen cabai melimpah ruah dan harga cabai segar di pasar anjlok, ia tidak hanya menjual cabai segar, tetapi juga membuat sambal kemasan dengan mereknya sendiri, Sambal Petani Budi, yang memiliki cita rasa khas dan kemasan menarik. Tomat ia olah menjadi saus tomat organik tanpa pengawet,
dan beberapa jenis sayuran ia keringkan menjadi bumbu masakan siap pakai. Produk-produk olahan ini memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi, daya simpan yang lebih lama, dan mengurangi resiko kerugian akibat panen berlebih atau fluktuasi harga pasar. Ia juga menjalin kerjasama strategis dengan beberapa restoran dan catering sehat di Kota Bandung dan Jakarta yang tertarik dengan pasokan sayuran organik dan produk olahan berkualitas tinggi yang terjamin keasliannya. Seiring waktu, Kebun Harapan Budi tumbuh pesat, tidak hanya dari segi luas lahan, tetapi juga dari segi reputasi dan omset. Dari lahan tidur seluas 1 hektar, kini ia memiliki 3 hektar lahan yang subur dan produktif, dikelola dengan sistem yang modern, namun tetap menjaga prinsip-prinsip organik. Ia tidak lagi bekerja sendirian. Budi mempekerjakan beberapa warga desa sekitar yang sebelumnya kesulitan mencari pekerjaan layak. Ia memberikan mereka pelatihan intensif tentang pertanian organik, teknik pasca panen, dan bahkan dasar-dasar pemasaran, serta memberikan upah yang layak dan tunjangan kesehatan. Kebunnya menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga di desa, sekaligus inspirasi bagi para pemuda yang dulu hanya bermimpi merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Budi juga mendirikan pusat pelatihan kecil di kebunnya bagi petani lokal yang ingin belajar tentang pertanian organik, teknik pengelolaan hama alami, dan strategi pemasaran modern. Kisah Budi Santoso, sang mantan manajer perusahaan yang kini menjadi petani sukses dan inspiratif, menyebar luas hingga ke telinga media nasional. Banyak stasiun televisi dan majalah gaya hidup meliput perjalanannya, menjadikannya ikon petani milenial yang berani mengambil resiko besar dan berhasil mengubah nasib. Penghargaan demi penghargaan ia terima, bukan hanya karena jumlah keuntungan finansial semata, tetapi lebih karena dampak positif yang ia bawa bagi lingkungan, perekonomian lokal, dan masyarakat sekitar. Ia sering diundang menjadi pembicara dalam seminar-seminar pertanian, forum kewirausahaan, bahkan acara motivasi, berbagi pengalamannya, dan menginspirasi banyak orang untuk tidak takut kembali ke tanah, untuk melihat potensi besar di sektor pertanian, dan untuk mengejar kebahagiaan sejati di luar definisi kesuksesan konvensional. Meskipun kesuksesan finansialnya kini mungkin melebihi gajinya di Jakarta dulu, dengan omset yang terus meningkat dan aset yang bertambah, Budi merasa kekayaan terbesarnya bukanlah uang di rekening bank, melainkan kedamaian batin dan kebahagiaan yang ia rasakan setiap hari. Setiap pagi, ia bangun dengan senyum sumringah, menghirup udara segar pegunungan yang menyejukkan paru-paru, dan berjalan di antara tanaman-tanamannya yang hijau subur. Ia melihat hasil kerja kerasnya tumbuh dan berkembang, memberi makan banyak orang dengan produk sehat, dan menghidupi banyak keluarga di desanya. Ia tidak lagi merasa hampa atau tertekan. Di tengah ladang, dengan tangan yang kasar dan kulit yang terbakar matahari, Budi Santoso menemukan makna hidupnya yang sejati. Ia membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu berarti gedung pencakar langit atau jabatan mentereng di perusahaan besar, melainkan kemampuan untuk menciptakan nilai, memberi manfaat nyata bagi sesama, dan hidup selaras dengan alam dalam kesederhanaan yang bermakna. Kesuksesan baginya adalah kebebasan, kesehatan, dan kontribusi nyata pada bumi dan manusia.